saat itu teman-teman, setelah selesai itu, mereka tidak ada yang berani mendekati Ka'bah. Tidak ada satupun orang yang berani mendekati Ka'bah. Ya. Apalagi mereka sudah tahu dan mereka saksikan sendiri dan dinukil cerita satu sama yang lain. Dan pada saat itu masih hidup sebagian tokoh-tokoh Mekah yang menyaksikan kasus Abraha yang dihancurkan oleh burung ababil. Maka yang terjadi, mereka tidak berani sama sekali mendekati. Mereka bilang, Abraha dengan pasukannya saja mendekati Ka'bah Allah hancurkan, apalagi kita yang datang mau mencabut batunya Ka'bah. Ini berbahaya. Mereka ketakutan, tidak ada yang berani sama sekali. 1 hari lewat mereka tidak berani, 2 hari lewat mereka tidak berani, sama sekali mereka tidak berani. Sampai datang ayahnya Khalid bin Walid, Al-Walid bin Mughirah. Dia mengatakan, aku akan memulainya. Mulai datang dia ambil kampaknya, mulailah dia jatuh-jatuhin tembok-tembok yang ada. Memang ini harus diruntuhin dulu, karena ini tanah liat semua. Dijatuhin dulu, kemudian baru disusun batu yang rapi. Barulah mulai mereka hancurin. Orang Mekah semua lihat dari jauh, nggak ada yang berani bantu, gitu kan? Dibiarin saja Al-Walid ini. Teruslah dia bekerja sampai dia capek, keringatan. Lalu dia bilang, "Hai Quraisy, bantu." Mereka bilang, "Tidak, demi Allah. Sampai kami lihat besok kau masih hidup atau tidak. Kalau Allah tidak apa-apain kamu, baru kami bantu. Tunggu sampai besok." Dan betul, nggak ada orang kerja. Tunggu sampai besok. Al-Walid mulai kerja lagi besok, ya. Waktu besok harinya mulai dikerja lagi, dilihat tidak ada apa-apa, barulah mereka potong royong, ya, karena takutnya mereka pada saat itu. Lalu kemudian mereka mulailah merame-rame membersihkan Ka'bah dan seterusnya, dirapikan sampai tiba pada pondasinya. Sampai pindah pada pondasi. Dan pada saat itu dinukil dalam buku-buku sejarah teman-teman sekalian, orang-orang Quraisy sambil ngangkat batu, sambil hancurin sesuatu, gitu kan. Itu mereka mengatakan, "Ya Allah, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Ya Allah, kami tidak ingin kecuali kebaikan, takut Allah murka." Jadi mereka sebenarnya punya keimanan pada saat itu, ya. Tapi tanda kutip di sini masalah rububiyahnya. Mereka ingin kata Allah itu ada, tapi mereka masih menyembah-nyembah berhala. Dan memang karena itu istilah musyrik keluar. Musyrik itu adalah orang yang mempartnerkan Allah sama makhluknya, walaupun dia beriman sama Allah. Kan begitu. Jadi mereka ini sama. Orang yang kekal di api neraka itu adalah orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Musyrik adalah orang-orang yang mungkin beriman sama Allah, tapi mereka masih mempartisipasikan Allah dengan makhluknya. Pada saat tiba di dasar Ka'bah, teman-teman sekalian, penduduk Mekah dalam beberapa buku sejarah disebutkan menemukan ada batu hijau warnanya. Disebutkan begitu. Batu warna hijau dan sangat besar batu itu. Mereka tadinya ingin mengangkat batu itu dan memang mau menggali sampai ke dasar, sekian dasar untuk membangun pondasi yang kuat. Tapi waktu mereka coba menancapkan, ya, alat mereka dan dicoba dibongkar dengan sebagian orang dan terangkatlah batu tersebut, tiba-tiba dari bawah batu itu keluar cahaya yang sangat terang yang sampai menyilaukan mata mereka. Dan pada saat itu tiba-tiba saja alat mereka tercabut dan batu itu tertutup kembali. Maka semua Quraisy sepakat mengatakan jangan ada yang ganggu, biarkan pada tempatnya itu. Lalu mulailah mereka bangun di atas itu. Mulailah mereka bangun di atas pondasi yang sudah ada itu. Karena biaya yang sedikit teman-teman sekalian, akhirnya Ka'bah tidak bisa lagi sebesar awal. Di zaman Ibrahim alaihissalam, kalau kita ibaratkan misalnya laptop ini contoh saja, jangan dipelintir lagi perkataan saya, ya. Ini contoh saja. Kalau ini Ka'bah, di sebelah Ka'bah kan ada Hijr Ismail, ada cekungan, gitu kan. Dulu Ka'bah itu besarnya sampai Hijr Ismail. Waktu awal sebelum roboh sebesar itu dari zaman Ibrahim alaihissalam. Tapi karena tadi duitnya nggak cukup, tadi saya bilang tinggal uang halal, maka bangunan Ka'bah hanya seukuran yang sekarang, hanya seukuran sekarang. Nah, ada lengkungan itu, dibuat lengkungan sebagai isyarat kalau ini juga Ka'bah. Baiklah, ini cekungan ini berarti bagian dari Ka'bah. Sabda Nabi SAW yang masyhur dalam hadis sahih, beliau mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, laula anna qaumiki hadithu ahdi bil Islam la banaitu Ka'bata ala qawaid Ibrahim." Kalau bukan wahai Aisyah, kaummu orang baru mengenal Islam, maksudnya orang-orang Mekah yang penduduk Mekah, karena Aisyah dari Mekah radhiyallahu anha, maka pasti aku akan membangun Ka'bah, memasukkan itu sesuai dengan pondasi awalnya Ibrahim.